Selamat sore. Sore Mbak. Sebenarnya perkenalkan, saya Nabila Zelfa sebagai ahli gizi hari ini yang menemani. Kalau supaya kita lebih dekat lagi nih, kalau udah tahu namanya siapa ya? Adila, Oke, Adila di sini umurnya berapa tahun? umur 17 tahun. Oke, 17 tahun. Ini masih SMA kan ya? Atau udah kuliah? Masih SMA. Oh, masih SMA. SMA mana nih? Takutnya kita satu SMA. SMA 2. Oh, SMA 2. Lah, juga SMA 2. Itu kan ada polisinya itu kan? Iya. Oh, masih ada polisinya sekarang? Enggak sih, dari tahun kemarin udah mulai gak ada. Oh, padahal asik tau kalau ada polisinya. Ini kalau datang ke sini ada sesuatu nih yang mau diceritakan nih. Bener gak? Iya, saya mau konsultasi terkait pola makan saya sih. Oh, kalau di SMA masih ikut ekstra nggak? Ikut Ekstra apa? desain grafis sama Adiwiyata. Oh, desain grafis sama Diata. Kalau misalnya untuk ekstrakurikuler kayak olahraga gitu enggak ikut? Oh enggak. Tapi biasanya di Semadani ada ini loh, kegiatan olahraga gitu. Serius. Iya bener, serius. Oke. Tahun ini serius masih ada? Masih Oh masih. Nah, ikut cabur apa nih kalau tahun ini? basket aja sih. Oh basket. Ini baru pulang latihan atau langsung dari rumah? Baru pulang latihan. Oh keren. Udah berapa kali nih latihan? Baru sekali sih. Oh, baru sekali. Emang tadinya kapan? Masih bulan depan. Oh masih bulan depan. Oke. Mungkin biar nggak lama-lama, mungkin Dek Adila bisa cerita terkait permasalahan pola makan. Santai aja, nggak usah grogi. Nanti saya yang coba membantu terkait permasalahan yang adik-adik alami. Gitu. Oke, mungkin di sini Adila bisa bercerita terkait keluhan yang dialami, santai aja, nggak usah terlalu grogi biar bisa sama-sama enak gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh saya sering rasa lapar terus gitu. Nah, udah makan tuh 1-2 sendok itu kayak ngerasa udah kenyang banget. Tapi nanti sejam 2 jam kemudian tuh lapar lagi gitu. Itu kenapa ya Mbak? Oh oke. Biasanya itu terjadi mudahnya ya, itu lapar emosional. Maksudnya bukan marah tuh bukan ya, emosional marah tuh bukan. Tapi itu lapar emosional terjadi itu karena lapar emosional dan bukan lapar fisik. Biasanya kalau bedanya itu kalau misalnya lapar fisik itu kalau kita habis kegiatan nih atau habis mengangkat barang atau apa kan pasti kan lapar. Nah itu tuh lapar fisik. Tapi kalau misalnya lapar emosional itu terjadi tuh kalau misalnya kita tuh stres, apalagi nih kan adiknya masih SMA kan, tugas dari guru kan banyak banget kan, apalagi kok Semadani banyak tugasnya kan, bener seperti itu kan. Nah itu tuh bisa terjadi yang mana tuh otak itu mengirim sinyal lapar ke dalam tubuh, tapi saat kita makan itu tiba-tiba kenyang gitu, sehingga tuh jadi tidak seimbang. Nah jadinya terjadilah keluhan seperti itu tuh. Jadi itu bukan penyakit atau saya yang sakit? Belum tentu juga, tapi kalau misalnya biasanya tuh emang terjadi karena emosional tadi. Tapi kalau misalnya keluhan ini terjadi terus menerus, kita atau saya sendiri perlu cek kembali, takutnya ada permasalahan yang Mbak belum ketahui gitu. Nah biasanya kalau misalnya keluhan terjadi, Mbak biasanya makan apa? Ya yang instan-instan aja sih, kayak roti atau mungkin bikin mie gitu. Tuh. Nah biasanya nih jam-jam kayak gitu tuh kapan? Malam sih Mbak. Wah malam ya, emang rawan-rawan ini emang emosional mood makan gitu. Nah kalau dari recall atau Mbak yang bilang terkait makanan tadi itu emang memicu kita untuk sering makan gitu, karena kandungan dari biskuit, mie, cemilan-cemilan yang Mbak sebutkan tadi itu tidak semua itu memiliki kandungan kayak akan energi maupun protein, yang mana tuh dia tuh kalau makan itu tuh kayak pingin makan lagi. Beda kalau misalnya makanan seperti sayuran, terus habis itu buah atau lainnya, itu tuh kayak menghambat kita
bisa kenyangnya tuh bisa tahan lama gitu. Apalagi serat itu adalah alternatif kita untuk menahan agar tidak cepat lapar gitu. Mungkin seperti itu sih. Kalau misalnya ada keluhan lain mungkin Enggak ada sih. oh nggak ada. Oke, kalau misalnya dari aktivitas nih kalau boleh tahu, aktivitasnya tadi kan karena cabur serius tadi kan. Nah, sehari-harinya itu biasanya ngelakuin aktivitas apa? Ya tidak harus ekstrakurikuler sih, atau ya biasanya aktivitas rutin lah. Apakah ada? Mungkin kalau hari libur gitu kadang sepedaan gitu. Oke, sepedanya sama siapa? Temen. Oh, sama teman. Biasanya nih muter-muter sampai mana nih? Berapa kilo dapatnya? Ya sini-sini aja sih, mungkin kayak dari rumah ke alun-alun gitu. Oh, lumayan juga ya. Itu rutin atau ya semut aja gitu? Kalau ada waktu senggang sih. Oh, kalau ada waktu senggang gitu. Oke. Eh, oke, ini aktivitas juga lumayan rutin. Cuma tadi ya terkait masalah pola makan itu ya. Oke. Terus selain itu apa ada keluhan lagi, mungkin kayak tiba-tiba badan capek atau habis itu mudah ngos-ngosan atau gimana gitu. Dan ini apakah ada? Tidak ada, Mbak. Oh, oke. Mbak boleh tanya nggak, itu yang tadi serat-serat protein itu bisa dijelaskan lagi mungkin Kak? Soalnya saya kurang paham juga. Oke. Jadi supaya adik-adik lah ini tidak cepat kenyang atau cepat lapar itu, jadi setiap makan tuh mungkin bisa atau harusnya ya ditambahkan makanan yang atau bahan makanan yang tinggi protein atau tinggi serat, seperti kayak tahu, tempe, sayuran terutama, dan buah-buahan seperti itu, biar tidak memicu keluhan tadi. Berarti saya ini harus makan berat tiap kali? Nggak harus berat, tapi seimbang, yang mana itu semua komponen ya pastinya ada juga, tahu kan makanan isi piringku ya. Nah itu harus ada karbo, protein, serat, dan teman-teman lainnya. Nah hal itu tuh perlu ada di piring ada Adila supaya ya tidak memicu tadi tiba-tiba lapar maupun tiba-tiba kenyang gitu, seperti itu. Nah, mungkin bisa lagi misalnya ini ya terburu-buru terutama atau apalagi pas jam-jam sekolah, mungkin bisa buat atau membawa camilan sehat kayak buah potong atau roti gandum isi telur, atau bisa kayak snack bar sehat yang dijual di komersil tuh yang kayak bar soy atau bar fit. Ya mungkin nanti saya coba ya Mbak, soalnya takutnya juga. Oh iya nanti saya coba ya Mbak. Mungkin saya gitu tuh karena stres nugas kali ya. Nah itu tuh bisa terjadi. Jadi bedah makan itu harus seimbang dan teratur, tidak boleh skip. Nah biasanya nih anak SMA ini kalau keburu-buru apalagi takut telat nih, jadinya suka skip sarapan. Nah kalau adik sendiri suka skip sarapan tidak? Sering sih, soalnya kan sering mepet-mepet gitu masuknya. Kok mepet-mepet? Emang malam tidurnya jam berapa kalau boleh tahu? Ya kadang jam 10, jam 11, soalnya kan masih nugas. Gitu. Ya mungkin kalau bukan bisa habis pulang sekolah dikerjakan bareng-bareng sama temannya, jadi nggak mengganggu pola tidur juga, terutama karena pola tidur itu juga ngefek sama pola makan yang dialami adik Adila, seperti itu. Oke, tadi nih dari cerita adik Adila kan tadi katanya suka skip sarapan kan. Nah akhir-akhir ini masih suka skip sarapan atau udah mulai sarapan nih? Masih sering skip sarapan sih Kak. Ya kayak tadi tuh karena bangunnya siang jadi kan telat. Cuman semua orang tua itu dibawain bekal, jadi sarapannya tuh digabung sama makan siang pas istirahat tuh. Nah untuk jam istirahatnya biasanya jam berapa? Sekitar jam 9, setengah 10-an. Nggak lapar kah atau nggak apa dia maksudnya masih fokus kah waktu pelajaran pertama?
Kalau laparnya sih nggak begitu yang lapar banget ya, cuman ya itu kurang fokus sih buat nangkep pelajaran. Nah itu terjadi karena adik Adila nggak sarapan, yang mana energi itu nggak ada, sehingga waktu pelajaran pertama itu mudah gagal fokus. Apalagi misalnya menerima pelajaran berat nih, kayak misalnya matematika, fisika, kimia, terus posisi tidak sarapan tuh cepet ngantuk juga, cepet ngantuk kan. Iya. Nah itu salah satu akibatnya seperti itu. Oke, dari keluhan yang telah diceritakan tadi sama tadi beberapa cerita tambahan ya. Nah itu kan pasti sebenarnya udah tahu kan, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya tuh lapar ya akibat dari emosional yang dialami, yang karena ya bisa setelah tugas itu. Dan juga di sisi lain tadi suka skip sarapan, yang mana tuh makanan tidak teratur, terus juga pola makan adik-adik lah, yang mana tadi kalau misalnya yang tiba-tiba lapar tuh suka langsung ngemil mie, biskuit, roti, yang mana itu malah memicu adik untuk sering merasa lapar seperti itu. Dan juga tadi pola aktivitas tidur yang terganggu, dimana sering tidur di atas jam 9 malam. Itu salah satu penyebab adanya lapar emosional tadi. Tuh. Mungkin setelah ini saya akan memberikan beberapa saran untuk bisa adik-adiklah terapkan dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ya, boleh Mbak. Oke, yang pertama kita bahas pola makan dulu. Nah, pertama jangan merayakan sarapan. Jadi mungkin saat sarapan bisa konsumsi makan roti jamur isi telur atau oatmeal gitu, atau bisa susu sama buah. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya lapar bisa makan camilan sehat, kayak misalnya bawa yogurt atau kacang-kacangan gitu, atau kayak buah-buah potong gitu. Terus yang ketiga itu makannya harus pelan-pelan gitu. Kok sunnah nabinya tuh dikunyah selama 30 menit, benar bukan? Ya. Nah itu, dan harus sadar akan rasa kenyang itu. Biasanya tuh disebut dengan mindful eating seperti itu. Tapi saya nggak begitu suka roti isi telur sama oatmeal itu. Tapi suka cereal enggak? Kan ada kayak Coco Crunch gitu suka. Nah itu juga bisa dikonsumsi sama susu. Kan itu kan juga ada kayak serat kan, karena gandum gandum di dalam itu juga tinggi gitu. Itu bisa diganti kalau misalnya emang nggak suka gandum isi telur dan oatmeal tadi gitu. Oke. Mungkin terus yang selanjutnya kita bahas terkait pemilihan bahan makanan. Nah untuk bahan makanannya sendiri itu kalau bisa di dalam piring atau makanan sehari-hari itu harus dikombinasikan, ada karbohidrat, protein, serat, sama makanan yang berlemak gitu. Terus kalau bisa mengurangi makanan yang mengandung gula. Ya tadi seperti roti putih itu jangan sering-sering. Ya boleh kalau misalnya jika sarapan, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Nah terus habis itu mie atau biskuit manis. Nah sama makanan, tapi juga minuman harus juga diperhatikan, jangan minuman manis-manis kayak minum Thai tea, apalagi saya suka minum Thai tea, green tea ya kan, sama boba, itu kalau bisa dibatasi seperti itu. Oke. Nah terkait yang terakhir ini terkait emosi dan stres tadi ya, supaya tidak tiba-tiba lapar terus tiba-tiba kenyang. Nah itu mungkin kalau misalnya keluhan itu muncul tadi itu bisa dialihkan ke aktivitas ringan. Maksudnya aktivitas ringan di sini bukan maksudnya berolahraga tuh ya tidak harus juga gitu loh. Tapi kalau misalnya muncul keluhan tadi itu bisa dialihkan minum. Nah tapi minumnya minum air putih, bukan minum manis kayak boba atau sosis lainnya gitu. Kalau bisa minum air putih untuk menahan rasa lapar itu. Atau bisa jalan-jalan sebentar, atau bisa melakukan hal lain gitu yang ringan-ringan saja, dan bisa dibawa istirahat saja. Ya mungkin emang kalau misalnya lapar dalam keadaan, kalau misalnya tidur dalam keadaan lapar nih susah kan ya. Tapi yang mungkin itu tadi kan bisa dipertimbangkan terkait pemilihan bahan makanan yang tadi harus seimbang itu juga, sama pola makan yang harus sesuai gitu, seperti itu.
Nah, mungkin di sini ada pertanyaan lagi terkait saran yang telah saya berikan. Enggak ada sih Mbak. Oh, jadi sejauh ini jelas ya. Ya. Oke. Oke, mungkin dari tips tadi udah bisa dicoba. Bisa mungkin saya awali dari yang nggak skip sarapan dulu kali ya Mbak. Itu bagus ya untuk langkah awal. Nah, untuk terkait perkembangannya nanti saya monitoring dari jauh, bisa lewat ya online atau nanti kita jadwal ulang lagi terkait konseling untuk saya bisa mengetahui perkembangan adik Adila seperti itu. Iya. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama ya adik Adila, semoga sehat selalu, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA saya. Ya. Gitu. Oke.